Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimakumullah. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa dan menjalankan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, suatu ketika ada seorang A'rabi yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang A'rabi itu orang yang hidupnya di kampung, hidupnya di gunung, jauh dari peradaban, jauh dari kota, sehingga pola pikirnya masih kolot, masih lugu, atau masih primitif. Orang Badui ini datang mengadu kepada Rasulullah tentang perbuatan yang bagi kita mungkin agak tabu untuk diungkapkan kepada seorang pemimpin seperti Rasulullah. Tapi karena orang Badui ini orang lugu, ya dia santai-santai saja mengungkapkan sebuah kesalahan kepada Rasul. Ia mengadu kepada Rasul bahwa ia telah melakukan hubungan suami istri yang terlarang sebenarnya di siang hari bulan Ramadan. Mendengar pengakuan yang sangat lugu itu, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada si Badui untuk menebus kesalahannya. Rasulullah kemudian menyuruh si Badui untuk memerdekakan budak. Namun si Badui ternyata tidak mampu, ya, karena si Badui ini orang tidak punya. Lalu kemudian Rasulullah menurunkan level kifarat itu, ya. Rasulullah bertanya kepada si Badui, apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Tanya Rasul. Si Badui kemudian menjawab, ya Rasul, bagaimana mungkin saya ini kuat puasa selama 2 bulan berturut-turut, sedangkan puasa belum sebulan saja saya sudah batal. Saya tidak kuat ya Rasul. Nah, Rasul mendengar itu kemudian mencoba menurunkan levelnya lagi. Ya sudah, kalau begitu kamu punya makanan yang cukup untuk 60 orang miskin apa tidak? Tanya Rasul. Maaf ya Rasul, saya ini orang gunung, saya ini orang tidak punya, saya makan dari hasil alam, saya tidak punya ya Rasul. Nah, mendengar jawaban begitu, Rasulullah tidaknya marah, ya, Rasulullah justru tersenyum, ya, mendengar ucapan lugu orang Badui, ya. Rasulullah duduk termenung, kemudian masuk ke dalam rumah beliau dan dalam waktu yang tidak lama kemudian keluar dengan membawa sekeranjang kecil kurma. Kemudian kurma itu diberikan kepada si Badui tersebut dengan mengatakan, kurma ini kamu berikan kepada orang yang paling fakir di antara kamu. Tapi si Badui masih bertanya, masih menawar. Maksud Rasulullah apakah orang fakir di daerah kami? Iya, orang yang paling fakir di daerah kamu. Ya Rasul, sungguh di daerah saya itu tidak ada orang yang paling fakir daripada keluarga saya. Nah, mendengar jawaban itu, lagi-lagi Rasulullah tersenyum. Kemudian karena sudah kehabisan cara, akhirnya Rasulullah mengatakan kepada si Badui itu, ya sudah, kurma itu untuk kamu saja, bawa pulang untuk keluargamu. Nah, hadis ini pemirsa adalah hadis tentang
kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya. Kalau dalam fikih ada tiga jenis kafarah yang bisa dilakukan, yaitu merdekakan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, lalu memberi makan 60 orang miskin. Nah, 3 kafarat itu sifatnya ikhtiari, ya, artinya bisa dilakukan dengan cara hierarkis, ya. Jadi kalau yang pertama tidak mampu, maka harus melakukan yang kedua. Yang kedua tidak mampu, maka melakukan yang ketiga. Begitu. Tapi karena dalam kasus hadis ini, ya, si Badu ini ternyata tidak mampu semua, dan ketika Rasulullah mencoba membantu dia dengan sekeranjang kurma untuk diberikan kepada orang miskin sebagai kafarat, ternyata dia sendiri yang paling fakir atau yang paling miskin di daerahnya, ya. Ya, maka akhirnya orang Badui ini kan untung 2 kali, ya. Yang pertama dia untung karena sudah berhubungan dengan istrinya di siang hari, ya. Yang kedua dia juga dapat untung karena dapat kurma. Nah, ini kan kejadian yang sangat lucu sekali, ya. Dan Rasulullah tidak marah dengan kasus seperti itu. Justru Rasulullah mengayomi, Rasulullah meringankan, memudahkan si Badui itu agar dia masih tetap menjalankan ibadah puasa. Nah, hadis ini menurut saya adalah gambaran yang sesungguhnya bagaimana hukum Islam itu sangat lentur bagi umat Islam. Jadi hukum Islam itu sebenarnya sangat mudah dan fleksibel, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Rasulullah telah mencontohkan bahwa Islam itu indah, Islam itu mengayomi, Islam itu merangkul, Islam itu memberikan solusi bagi umatnya, dan solusi itu bukan solusi yang memberatkan, tapi solusi yang membahagiakan, solusi yang meringankan, ya. Bukan solusi yang menimbulkan masalah lagi, ya. Jadi hukum Islam itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah lain. Itu sebenarnya jati diri hukum Islam yang sesungguhnya, bahwa hukum Islam atau agama Islam itu agama yang ringan, agama yang memudahkan umatnya, agama yang meringankan umatnya, agama yang membuat umatnya tersenyum, bukan yang menyusahkan, bukan yang memberatkan, dan bukan agama yang menjadikan umatnya cemberut. Sekali lagi, ini menegaskan bahwa agama Islam itu adalah agama yang memang diturunkan oleh Allah untuk manusia, untuk kehidupan manusia, untuk mengatur kehidupan manusia sehingga manusia dapat menciptakan kemaslahatan dalam kehidupannya. Sekian, semoga berkah dan manfaat, semoga tetap sehat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.